Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Muhammadiyah Kompleks Gresik yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar Al-Islam tentang Al-Quran surat At-Tariq. Kali ini Bu Mimin akan menjelaskan dengan penayangan PowerPoint. Perhatikan dengan baik ya. Nah, anak-anak, kalian lihat di sini Quran surat At-Tariq artinya apa? Yang datang di malam hari. Di awal surat At-Tariq ini Allah bersumpah dengan langit dan bintang yang muncul pada malam hari. Maka disebut At-Tariq karena datang pada malam hari dan tidak terlihat pada siang hari, yaitu bintang yang terang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Penjelasan surat At-Tariq ini hendaknya kalian hafalkan. Paling tidak kalian memahami dan mengingatnya. Yang pertama, surat At-Tariq terdiri dari 17 ayat. 2, surat At-Tariq tergolong Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. 3, surat At-Tariq dalam Al-Quran urutan surat ke-86. 4, surat At-Tariq diturunkan sesudah surat Al-Balad. 5, At-Tariq artinya yang datang malam hari. 6, nama At-Tariq diambil dari ayat ke-1. Kita lanjutkan isi kandungan. Isi kandungan surat At-Tariq ini melihat dari terjemahan surat At-Tariq. Makanya anak-anak kalau membaca surat At-Tariq ini hendaknya juga membaca terjemahannya. Jadi kalian tahu apa kandungan di dalam surat At-Tariq. Mari kita lihat pada ayat keempat. Ini menjelaskan tiap-tiap jiwa pasti ada penjaganya. Penjaganya itu adalah malaikat. Malaikat yang selalu menjaga amal, ucapan, dan perbuatan. Serta menghitung kebaikan dan keburukan yang telah dikerjakan. Oleh karena itu, hendaknya manusia memperhatikan dengan penuh perenungan dari apakah Tuhannya telah menciptakan. Anak, kalian tahu siapakah malaikat yang selalu menjaga kita? Ada 2 malaikat yang selalu menjaga kita. Tentunya tidak hanya menjaga, tapi mencatat semua amal yang dilakukan setiap manusia. Nah, baik amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Siapakah malaikat itu anak-anak? Betul, Raqib dan Atid. Raqib mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Makanya anak-anak setiap kita melakukan perbuatan hendaknya kita berusaha untuk berbuat kebaikan. Kalau kita tahu perbuatan itu jelek, jangan dilakukan. Jadi kebaikan-kebaikan itulah yang akan kita lakukan supaya yang mencatat itu adalah malaikat Raqib. Paham anak-anak? Kita lanjutkan isi kandungan yang berikutnya. Pada ayat 6 dan 7 Allah menciptakan manusia itu dari sperma bapak dan sel telur ibu atau ovum ya. Nah,
Kedua hal itu bertemu dan berkembang sehingga berwujud menjadi makhluk baru, yaitu manusia. Dengan mengetahui asal-usul kita, diharapkan kita tidaklah menjadi sombong. Ingat anak-anak, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Adam. Adam diciptakan dari apa? Dari tanah liat. Ya. Kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah menciptakan Siti Hawa. Ya, menciptakan Siti Hawa yang kemudian menjadi pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, kemudian mereka beranak, bercucu dan seterusnya sehingga sampailah pada kita. Nah, kita ini makanya Allah menciptakan manusia itu, kalau pertama Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, kemudian manusia-manusia berikutnya diciptakan Allah dari sperma bapak dan sel telur ibu. Ya. Kemudian berkembang menjadi makhluk baru, yaitu manusia. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Manusia, Allah Maha Kuasa menghidupkan manusia kembali dengan membangkitkan sesudah meninggal, yaitu pada hari kiamat. Saat berada di akhirat, manusia tidak bisa menyembunyikan semua tindakan yang sudah dilakukan semasa di dunia. Tidak ada yang sanggup menyelamatkan diri dari azab Allah, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong dan meminta tolong. Itu ketika di akhirat. Jadi semua orang tidak bisa minta tolong orang lain, dan orang lain pun tidak dapat menolong kita. Maka hendaknya kita memang mempersiapkan selama hidup di dunia ini. Nah, selama hidup di dunia ini hendaknya kita mempersiapkannya dengan baik. Ini dalam Al-Quran, coba ada di surat At-Tariq itu menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah pemisah antara yang hak, yang baik, ya, dan yang batil atau yang buruk. Maka hendaknya mumpung Allah memberi kesempatan kita untuk hidup di dunia, maka gunakan untuk beribadah kepada Allah dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan tuntunan dalam Al-Quran, agar kita nanti di akhirat kita bisa selamat dan masuk surganya Allah. Demikian anak-anak penjelasan surat At-Tariq. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang bermanfaat menjadikan kalian lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.